Tada! Oh my god, gede banget. Aduh, ini berat banget guys ternyata. Halo semuanya, kembali lagi di Bukalet Sparetri. Di video ini aku bakal book haul dari website opentrolley.co.id. Di sini aku mau share experience aja, dan disclaimer, aku nggak disponsor sama Opentrolley. Aku cuma mau share experience gimana pertama kali aku beli buku-buku di Opentrolley nih. Di video ini aku juga bakal ngasih plus minusnya beli di Opentrolley, dan juga bakal ngasih kalian perbandingan kalau kalian beli di Opentrolley versus beli di Book Depository versus Periplus dan versus Amazon. Karena website tersebut adalah yang biasa aku beli buku-buku impor tuh semuanya dari situ. Jadi aku dapat 2 box. Sebenarnya aku cuman beli 6 buku aja nih. Kayaknya sih satu box itu isinya 3 buku ya. Nih isi dalam boxnya Opentrolley. Kalian bisa lihat dikasih bungkusan kayak gini, mungkin supaya bukunya nggak kejedot-jedot gitu kali ya. Bagus sih sebenarnya dikasih ini. Aku suka sama packaging mereka. Mereka benar-benar nge-protect bukunya. Jadi benar, ternyata satu box itu isinya ada 3 buku, dan setiap bukunya masih disampulin sama plastik. Jadi tenang aja kalau kalian takut buku kalian rusak, nggak bakal. Anyway, penasaran kan bukunya apa aja? Yuk kita unboxing. Nah, buku pertama di haulan aku untuk Opentrolley adalah Sorcery of Thorns. Ini bukunya tuh udah aku lihat dari sekitar tahun lalu, dan aku tuh emang penasaran banget sama buku ini, jujur aja. Dan kalau lihat rating di Goodreads itu juga bagus ratingnya, kata orang-orang semuanya juga pada suka. Haul yang kedua aku adalah Chain of Gold karyanya Cassandra Clare. Dan yang bikin aku excited adalah ini adalah versi Collector's Edition, yaitu yang dimana kalau dibuka ini covernya nanti ada illustration special yang cuman ada di Collector's Edition, makanya aku koleksi ini. Ada bonusnya guys, sahang. Book haul selanjutnya ini adalah Starsight karyanya Brandon Sanderson. Sebenarnya aku udah punya bukunya Brandon Sanderson yang Mistborn series, tapi aku tuh belum baca sama sekali. Starsight ini adalah sequel dari Skyward, dan aku beli ini karena seingat aku ini adalah salah satu yang adult novel karyanya Brandon Sanderson, dan hampir semua orang di Bookstagram atau di Goodreads nge-review kalau Skyward ini tuh bagus banget, dan aku bener-bener gak sabar buat baca serinya ini. Nah, book haul keempat adalah Serpent and Dove karyanya Shelby Mahurin. Ini adalah versi hardbacknya. Aku suka banget sama covernya, makanya aku pengen koleksi dari versi hardbacknya. Dan ini juga rating di Goodreads, hampir semua orang suka sama buku ini, kayak recommended read semua deh. Jadi aku makin penasaran sebagus apa sih buku ini. Ini adalah salah satu anticipated reads aku di tahun 2020, walaupun sebenarnya buku ini rilis di tahun 2019. Book haul kelima ini adalah A Curse So Dark and Lonely karyanya Brigid Kemmerer, dan ini juga salah satu novel yang paling diomongin di jagat Goodreads, Instagram, dimanapun semua orang pada ngasih rekomendasi buat baca buku ini. Apalagi kalau suka Sarah J. Maas, wajib baca buku ini. Makin penasaran juga kan aku, kayak emang sebagus apa sih buku ini. Nah, buku ke-6 di book haul ini adalah Renegades karyanya Marissa Meyer. Aku tuh udah punya buku Arch Enemies dan Supernova versi paperbacknya, yang dimana aku beli di Periplus pas lagi diskon-diskon murahnya banget. Sementara buku pertamanya aku belum beli karena aku emang pengen nyari hardcover, dan hardcover tuh bagus banget. Aku suka banget sama versi hardcovernya. Renegades ini adalah buku series karya terbarunya Marissa Meyer. Kalau kalian tahu, Marissa Meyer itu adalah penulis Lunar Chronicle series. Jadi ini adalah penambahan koleksi aku di buku sci-fi yang adult aku. Nah, positive experience-nya beli di Opentrolley itu adalah yang pertama, ini benar-benar on time dan sesuai dengan apa yang mereka bilang di websitenya. Jadi mereka bilang kalau prosesnya itu bakal 8-10 hari untuk nyampe ke Jakarta. Habis itu bakal ada proses bea cukai, itu udah termasuk 1-3 hari itu buat proses pengiriman. Jadi sekitar 2 minggu. Dan itu benar-benar on time. Aku beli tanggal 29 April ternyata, dan 8 hari kemudian di email kalau udah nyampe di Jakarta, lalu cuman kayak selang 1 atau 2 hari bilang kalau udah lolos bea cukai dan siap dikirim. Akhirnya nyampe deh hari ini. Jadi bener-bener cepet dan on time, aku suka banget. Nah, negative experience-nya adalah yaitu duit. Karena sebenarnya Opentrolley ini tuh jatuhnya persis kayak Amazon, harganya agak mahal dibandingkan dengan beli di Periplus atau beli di Book Depository. Nah, aku bakal kasih perbandingan, yaitu bukunya Chain of Gold. Aku cek di website Periplus, kalau hardcovernya Chain of Gold itu harganya sekitar 377.000, tapi belum termasuk shipping.
Aku tahu kalau Periplus itu sekarang lagi unavailable, jadi nggak mungkin buat beli buku-buku import karena Amazonnya juga lagi tutup kan. Dan kalau dibandingin dengan Book Depository, di situ harga buku Chain of Gold yang hardcover itu sekitar 322.000, lebih murah karena emang di mana-mana Book Depository lebih murah, tapi shippingnya lama. Dan kalau aku cek di Amazon.com, harga bukunya sendiri itu $14,99. Kalau aku kali 15.000 itu sekitar 250 ribuan, ditambah mungkin $20 untuk shipping, jadi totalnya kurang lebih 520.000. Sementara di Open Trolley itu harganya nggak jauh beda dengan harga di Amazon. Satu, karena harga buat shipping kargonya aja udah mahal ya, aku mikir sih dari situ. Dan kebetulan aku lagi dapat harga diskonnya dari 500.000 jadi sekitar 410.000. Untuk hardcover itu sebenarnya emang harga standarnya hardcover itu sekitar dari 300 sampai 400 ribuan. Apalagi aku dapetnya yang collector's edition, jadi emang pasti agak lebih mahal. Itu adalah perbandingan harga untuk satu buku. Kurang lebih untuk buku-buku lainnya tuh sama. Jadi aku bakal ngerankingin dulu nih dari sisi harganya untuk setiap buku, dari yang paling murah ke paling mahal. Untuk ranking pertama, Book Depository emang paling murah. Itu emang gak ada duanya. Tapi ada minusnya, yaitu shippingnya lama banget. Ya ampun, buku aku aja sampai sekarang gak nyampe-nyampe, yang aku order dari 2 bulan lalu guys. Kalau yang kedua, itu Periplus.com. Dan harganya itu masih tengah-tengah, jadi antara murahnya Book Depository dan mahalnya Amazon. Shippingnya ini agak lama, 10-20 business days. Tapi yang aku suka dari Periplus adalah ini dijamin bakal nyampe. Makanya aku lebih prefer untuk order di Periplus daripada order di Book Depository. Nah, Open Trolley ini tuh udah tingkat mahal, masuk yang terakhir adalah Amazon. Jadi mereka berdua ini, Open Trolley sama Amazon, harganya tuh hampir-hampir sama mirip, udah dimasukin dengan harga shippingnya. Satu lagi positive experience-nya aku beli di Open Trolley adalah harga delivery. Untuk lokal delivery-nya ya, itu flat rate. Jadi ini kan aku beli 6 buku, dan itu kalian bisa lihat boxnya segede-gede itu. Beratnya itu sekitar 4-5 kilo. Open Trolley itu spesialnya adalah mau berapa kilo berat kalian bukunya, itu cuman dikasih rate-nya 10.000. Jadi kalau kalian beli buku dalam sekaligus banyak itu tuh lebih murah jatuhnya. Open Trolley harga bukunya emang udah mahal, dan kayaknya sih emang udah termasuk harga berat bukunya, dan ditambah kalau ada teks segala macam. Mungkin kenapa harga Open Trolley mahal gara-gara itu, aku juga kurang tahu. Tapi overall aku lumayan satisfied beli buku di Open Trolley. Next time mungkin kalau aku bakal beli buku yang emang bener-bener aku mau, itu aku bakal beli Open Trolley karena nggak begitu lama nunggunya. Aku tetap lebih prefer untuk beli di Periplus.com atau pakai Amazon.com tapi via alamat warehouse, karena itu aku lebih prefer dan harga itu jatuh lebih murah. So see you guys on next video, bye bye.